making disciples, transforming lives. Berapa banyak dari kita itu punya pikiran yang kita itu nggak bisa kendalikan, ya, sehingga itu membuat kita melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan. Mengapa mengontrol pikiran kita itu penting? Ada banyak hal, ada banyak alasannya. Kita buka dulu di Roma pasal yang ke-12. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, di sini ditulis janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bagaimana kita menjadi tidak serupa dengan dunia ini adalah dengan memperbaharui pikiran. Bukan memperbaharui tindakan dulu, karena kalau pikiran kita berubah, tindakan kita berubah. Pembaharuan budi, Tuhan lebih tertarik mengubah pemikiran kita daripada situasi kita. Kenapa? Kalau pemikiran kita berubah, maka cara kita melihat situasi juga akan berubah. Dan kemungkinan besar efek sampingnya adalah situasi kita berubah. Tapi yang Tuhan mau ubah adalah pemikiran kita. Mengapa penting bagi kita untuk bisa memanage, mengelola, mengontrol pikiran kita? Sudah bisa catat karena yang pertama, pikiran Anda itu mengontrol kehidupan Anda. Kalau pikiranmu baik, hidupmu juga akan baik. Kalau pikiranmu jahat, maka hidupmu juga akan jahat. Kalau pikiranmu kotor, maka hidupmu juga akan kotor. Jadi awalnya ada di pikiran. Berhati-hatilah dengan apa yang saudara pikirkan. Hidup Anda dibentuk oleh pikiran Anda. Kita ini sebagai manusia loh, kita mengontrol apa yang kita makan, ya kan? Supaya kita sehat, kita kan gak makan sembarangan. Kita mengontrol apa yang kita minum, jangan minum gula terlalu banyak, ya kan? Gak baik. Kita mengontrol kadar gula yang kita minum. Terus apa lagi? Kita mengontrol hal-hal yang lain. Kita mengontrol apa yang kita yakini, apa yang boleh ada di sekeliling kita. Kita mengontrol banyak hal dalam kehidupan kita, tapi seringkali yang menjadi atau miss yang kita nggak lakukan adalah kita nggak mengontrol pikiran kita. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa setiap tindakan dalam hidup ini dimulai dari sebuah pikiran. Kalau Anda nggak memikirkan, maka hal itu tidak akan terjadi. Ya. Kalau Anda memikirkan hal-hal baik, maka hal-hal baik yang akan terjadi. Kalau Anda memikirkan hal-hal yang buruk, maka cenderung hal yang buruk yang akan terjadi. Jadi pikiran kita ini mengendalikan dan membentuk kehidupan kita. Itulah mengapa topik ini penting dan kita harus tahu bagaimana caranya menang terhadap pikiran-pikiran yang berkembang dengan liar. Alasan yang kedua kenapa kita perlu mengelola pikiran kita, karena pikiran adalah medan peperangan melawan dosa. Di pikiranlah terjadi, godaan itu terjadi. Ya, di pikiranlah setiap dosa itu dimulai. Gak ada loh orang tuh yang tiba-tiba membunuh gitu ya. Kalau sebelum dia itu berpikir untuk membunuh. Walaupun spontan, tapi dia mikir dulu baru jalan. Gak mungkin tangan itu tiba-tiba atau ya tangan ya biasanya untuk membunuh itu tiba-tiba gak terkontrol. Selalu dimulai dengan pikiran. Hawa nafsu dimulai dari pikiran. Gak mungkin orang-orang itu tiba-tiba berbuat cabul kalau gak mikir dulu. Gak mungkin orang itu berbuat zina kalau gak mikir dulu. Segala sesuatu dimulai dari pikiran. Kebencian pun dimulai dari pikiran. Segala dosa itu awalnya di pikiran kita. Bahkan juga ketakutan bermula dari pikiran, iri hati, semua dari pikiran, khawatir, stres, dan lain-lain adalah dari pikiran. Jadi pikiran kita adalah medan pertempuran di mana kita ini bergumul, medan pertempuran di mana kita ini bergulat. Dan kita harus menang, katakan amin. Roma 7 ayat yang ke-22 ayat sampai ayat yang ke-23. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota
tubuhku. Saya bacakan di versi firman Allah yang hidup. Karena tabiat saya yang baru, saya senang melakukan kehendak Allah. Tetapi ada sesuatu yang lain jauh di dalam diri saya, di dalam tabiat saya yang rendah, yang berperang dengan pikiran saya dan menang serta menjadikan saya hamba dosa yang masih ada di dalam diri saya. Dalam pikiran saya ingin menjadi pelayan Allah yang penurut. Tetapi sebaliknya saya sadar bahwa saya masih diperhamba oleh dosa. Saudara, garis bawahi kata berperang. Jadi pikiran kita adalah medan perang. Saya nanti akan jelaskan siapa sih yang kita lawan dan bagaimana kita melawannya. Kata perang, kata peperangan tanpa sadar, peperangan mental ini terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang kita sadar, kadang kita nggak sadar. Anda adalah aset terbesar Anda dan setan tahu apapun yang menarik perhatian Anda, itu akan menarik hidup Anda. Ya, itu alasan yang kedua, kita harus tahu bagaimana menaklukkan atau menang terhadap pikiran yang liar karena pikiran itu adalah medan peperangan melawan dosa. Yang ketiga, karena pikiran kita adalah kunci menuju kebahagiaan. Jadi kita perlu mengelola. Pikiran yang dikelola akan menjadi ketenangan. Kita akan menjadi lebih tenang, lebih damai. Tapi pikiran yang tidak dikelola, sudah bisa bayangkan kalau Anda itu mikirannya itu yang enggak, yang marah sama orang lain. Orang ini gini. Yang stres apa sobat saudara? Stres, apakah yang stres adalah orang yang Anda pikirin atau Anda sendiri? Kita sendiri. Kita mikir nih orang lain, orang ini jahat, orang ini gini, orang itu gitu. Terus kita mikir-mikir sendiri, ya kitanya stres, orangnya makan-makan saudara. Saudara, pikiran yang kita kelola akan membawa kita kepada kedamaian, pikiran yang tidak kita kelola akan menimbulkan stres, khawatir, iri hati, ketegangan dan sebagainya. Pikiran yang tidak kita kelola atau pikiran yang liar itu bisa menyebabkan konflik dalam hidup kita, menyebabkan kekacauan. Tapi pikiran yang kita bisa kelola itu akan menghasilkan kepercayaan diri, saudara. Itulah sebabnya karena 3 alasan ini kita perlu tahu bagaimana kita mengelola atau menang terhadap pikiran-pikiran kita yang liar. Ya, tadi dikatakan ada sifat berdosa. Ada sifat berdosa yang masih ada di dalam diri kita. Kita adalah makhluk yang sudah rusak, jatuh ke dalam dosa dan hidup di dalam dunia yang sudah rusak. Selalu akan ada pertempuran. Pertanyaannya adalah kalau kita tahu kita itu perang, ya kita harus tahu bagaimana kita menang. Karena kita tahu kalau kita kalah, maka hidup kita yang kita pertaruhkan. Jadi kita harus tahu gimana sih caranya aku ini menang. Ada 3 hal yang Anda perlu lakukan setiap hari, katakan setiap hari. Every day, gak cuma sewaktu-waktu tapi setiap hari. Yang pertama, Anda harus memberi makan pikiran Anda dengan kebenaran. Pikiran kita itu kayak komputer gitu ya. Apa yang diisi itu yang keluar. Kalau Anda nggak pernah nge-save dokumen tertentu, Anda cari yang nggak ada. Tapi kalau Anda save dokumen tertentu, Anda tinggal cari. Sewaktu-waktu Anda cari akan ada. Kalau Anda nggak pernah ngisi hidup Anda dengan kebenaran, nggak heran orang cari kebenaran nggak akan ada. Saudara, kita perlu memberi makan pikiran kita ya. Yang pertama-tama sebelum kita mengelola dan sebagainya, kita harus punya bank dulu. Kita harus punya storage dulu. Kita harus punya, kalau perang itu kita punya amunisinya kita dulu. Ketika Yesus dicobai, ketika Yesus melawan iblis, yang dikeluarkan apa? Amunisinya, firman Tuhan. Kalau kita nggak punya amunisi, terus kita itu perang, lah ya kita yang ditembakin terus. Tapi kalau kita mau menang, amunisi kita harus banyak. Kalau orang pakai panah, kita juga punya anak panah yang banyak. Jadi kita perlu mengisi atau memberi makan pikiran kita. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara,
Kita ini seringkali jadi tawanan dari pikiran kita sendiri. Apa yang bisa membebaskan kita adalah ketika kita berjumpa dengan kebenaran. Karena kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya, firman Tuhan adalah makanan jiwa kita. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari, ada banyak hal yang kita bisa ketahui, tapi itu tidak membebaskan kita. Contoh, Anda bisa belajar ilmu komputer, tapi ilmu komputer itu tidak akan membebaskan Anda. Memperlengkapi iya, tapi tidak membebaskan. Anda bisa belajar biologi, fisika, matematika, tahu banyak tentang pengetahuan, tapi itu bukanlah kebenaran yang memerdekakan. Ada banyak kebenaran yang Anda bisa pelajari di hidup ini, tapi itu tidak membebaskan Anda. Cuma satu kebenaran, yaitu dari firman Allah. Maksudnya satu sumber, yaitu firman Allah. Di dalamnya ada banyak kebenaran yang bisa membebaskan Anda. Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, firman Tuhan adalah makanan bagi jiwa kita. Itu adalah panduan hidup bagi pemiliknya. Saudara, berapa sering kita itu memberi makan pikiran kita dengan kebenaran? Jawabannya adalah sepanjang waktu, sesering mungkin. Mazmur pasal 119 ayat 147, kita mau belajar dari Daud. Apa yang membuat Daud sukses? Melewati semua kejadian yang sama dengan hidup kita lah. Dia pernah gagal, pernah ditipu orang, pernah dikhianati anaknya sendiri, pernah ditusuk dari belakang, pernah orang-orang yang di bawahnya nggak nurut, pernah menghadapi kemenangan juga sering, gitu ya, pernah jatuh ke dalam dosa juga. Tapi lihat apa yang Daud lakukan yang membuat dia itu menjadi orang kesukaan Tuhan dan raja yang paling sukses sepanjang masa. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Terjemahan lain ditulis, aku bangun mendahului fajar dan berteriak minta tolong. Aku menaruh harapanku pada firman-Mu. Saudara, kepada siapa Anda menaruh harapan? Kapan Anda bertemu dengan firman? Daud itu sebelum dia ketemu dengan siapapun dikatakan pagi-pagi buta aku bangun. Untuk apa dia bangun? Dia berteriak minta tolong dan dia berharap kepada firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada 7.000 janji Tuhan. Ya, saya belum baca lengkap 7.000 itu apa aja. Beberapa kali saya selesaikan kejadian sampai wahyu gitu ya. Dan ada banyak janji Tuhan. Kalau saudara perlu apapun, pengharapan yang baru dan sebagainya, firman Tuhan adalah jawabannya. Mazmur 119 ayat yang ke-97. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saudara, berapa lama kita merenungkan firman Tuhan? Firman Tuhan ngajarin, aku merenungkannya, kata Daud, sepanjang hari. Tuhan, betapa aku mencintai firman-Mu, aku memikirkannya sepanjang hari. Ya, bukan berarti kita gak bisa mikirin yang lain, bukan berarti kita gak bisa kerja, mikirin firman Tuhan terus, enggak. Tapi firman Tuhan itu menjadi dasar yang kita kunyah, kita kasih makan, kita kunyah, kita penuhi diri kita dengan firman Tuhan. Sekali lagi saya bilang, firman Tuhan itu kayak amunisi di dalam kehidupan kita. Memberi makan, membuat kita kenyang, membuat kita kuat. Jadi itulah yang membuat kita bisa menang. Ingat sekali lagi bahwa pikiran kita itu adalah medan peperangan. Kita gak akan menang kalau kita gak punya banyak amunisi. Kita gak akan menang kalau kita gak kuat. Firman Tuhan lah yang menjadikan kita kuat. Ya, kita mengatakan kita perlu memulai hari dengan firman Tuhan. Dan juga menutup hari dengan firman Tuhan. Mazmur 16 ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Firman di versi yang lain dikatakan aku memuji Tuhan karena dia mengajar aku dengan baik. Bahkan pada malam hari perintahnya dimasukkannya ke dalam pikiranku. Saudara, segitu seriusnya loh Daud itu di dalam
merenungkan firman Tuhan. Sebegitu seriusnya Daud itu mencintai firman Tuhan. Anda mungkin berpikir, ini firman Tuhan klise, aku sudah tahu. Iya, pertanyaannya Anda lakukan enggak? Tahu dengan melakukan itu dua hal yang berbeda. Kalau Anda sudah lakukan, puji Tuhan, berarti saya tahu Anda adalah orang yang kuat. Anda tahu bagaimana melawan itu dengan firman Tuhan. Tapi bagi Anda yang on and off, jangan heran kalau hidup Anda itu sering kalah. Karena nggak punya amunisi, karena nggak kuat. Saudara perlu jadi orang yang kuat dan punya amunisi. Daud memusatkan pikirannya kepada firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Saudara, ketika Anda melalui saat-saat krisis, inilah waktunya kita itu mengatur pikiran kita. Apalagi kalau emosi kita lagi nggak stabil gitu ya. Ada hal yang terjadi, masalah bertubi-tubi. Itu kan kita ngalami krisis secara internal. Bagaimana kita bisa mengatur pikiran kita itu yang berkecamuk. Kalau kita nggak punya firman Tuhan yang menjadi dasar. Mazmur 119 ayat yang ke-95. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku. Kalimat ini menjelaskan Daud ada di dalam masa krisis. Kalimat ini menjelaskan situasi Daud di mana dia itu diburu oleh orang lain. Berarti dia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Namun firman Tuhan kalimat selanjutnya, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatanmu. Ketika dalam kondisi krisis, apa yang dilakukan Daud? Dia nggak bingung dulu ngatur pasukan dan sebagainya. Yes, itu dia lakukan. Tapi firman Tuhan tulis, ketika orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, ketika aku dalam kondisi krisis, terjepit, tertekan. Dia berkata, aku hendak memperhatikan peringatan-peringatanmu. Apa yang firman Tuhan katakan untuk situasiku. Apa yang Tuhan mau aku tahu dan aku pelajari lewat situasiku. Saudara, itulah yang membuat Daud selalu menang di dalam setiap pertempurannya. Ya, jadi yang pertama saudara, kita perlu memberi makan pikiran kita. Memberi makan, kasih kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan Anda. Firman Tuhan itu yang memerdekakan Anda. Yang kedua, bebaskan pikiran Anda dari pikiran yang merusak. Ya, yang kedua adalah kita perlu membebaskan pikiran kita. Mungkin ini gampang dikatakan, tapi dalam melakukannya kita perlu belajar, kita perlu berusaha. Bagaimana cara kita membebaskan pikiran kita? Kalau ketika kita tahu ada pikiran buruk, pikiran jahat, pikiran kotor gitu ya. Saudara, setan itu melawan kita, dia berjuang untuk terus memasukkan pikiran-pikiran yang jahat. Nah, kita harus berjuang membebaskan pikiran kita dari musuh-musuh tersebut. Ada 3 musuh, seperti yang saya bilang tadi. Musuh yang pertama itu sebenarnya diri kita sendiri. Sifat lama kita itu yang membuat kita itu ingin melakukan perkara-perkara yang salah pertama-tama lewat pikiran kita. Ya, tadi disebutkan di Roma pasal yang ke-7, kita itu suka hukum Allah, tetapi something inside, sesuatu yang di dalam diri kita tuh nggak suka dan suka melakukan hal yang lain. Nah, apa yang kita perlu lakukan adalah kita itu perlu menaklukkannya, perlu menawannya. Dan kita tidak harus mempercayai apapun yang kita pikirkan. Saudara, tahukah Anda bahwa pikiran Anda itu suka membohongi Anda sendiri? Kadang-kadang kita itu berpikir apapun yang kita pikirkan itu benar. Apakah demikian? Enggak, saudara. Pikiran kita, emosi kita itu seringkali menipu kita sendiri loh. Kalau ada orang yang berkata bahwa aku gak berharga, benarkah demikian? Tuhan itu gak sayang sama aku. Di pikiran kita kan muncul gitu ya. Apakah benar demikian? Ya, dan sebagainya. Saudara, kalau pikiran kita berkata gak ada yang suka sama aku. Apakah benar demikian? Anda perlu sering menanyakan pikiran Anda sendiri. Jadi ketika itu muncul Anda harus tanya, benar tah itu? Apakah firman Tuhan itu juga mengatakan hal demikian? Anda perlu menanyakan pikiran Anda sendiri. Kenapa? Karena pikiran kita itu seringkali menipu diri kita sendiri loh. Kita berkata Tuhan gak sayang sama aku, gak ada orang yang suka sama aku, masalahku ini paling besar gitu kan. Apalagi aku ini gak berharga. Coba tanyakan lagi, apakah itu benar? Karena apa? Karena ternyata semuanya salah.
Jadi pikiran kita itu belum tentu akurat. Nah kalau kita nggak punya cermin firman Tuhan, ya that's why kita itu dengan mudah masuk ke dalam perangkap pikiran-pikiran yang salah, yang liar, yang tidak terkendali tersebut. Dan kita menganggapnya sebagai kebenaran, padahal itu sesuatu yang salah. Saudara, kita perlu membebaskannya. Roma 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Bedanya orang yang masih manusia lama dengan orang yang sudah hidup sebagai manusia baru adalah di pikirannya. Belum di tindakannya dulu, di pikirannya dulu. Saudara, Tuhan mau kita dipenuhi Roh Kudus dan memikirkan hal-hal yang dari roh. Musuh pertama kita adalah diri kita, yaitu sifat lama kita. Yang kedua adalah di sekeliling kita, lewat iblis yang berusaha memasukkan, mengubah pikiran kita ke arah yang salah. Satu-satunya hal yang iblis bisa lakukan dalam kehidupan kita adalah memberikan sugesti. Iblis itu gak pernah maksa kita loh saudara. Dari Adam dan Hawa pun iblis gak pernah maksa, ayo kamu makan sekarang. Pernah? Enggak, iblis gak pernah paksa kita, gak pernah. Dia gak berani, karena dia gak punya kuasa kok maksa kita. Kita punya kuasa lebih besar, tapi kita menjadi lemah ketika kita dikasih sugesti. Membuat kita tuh meragukan Tuhan, membuat kita mempertanyakan Tuhan, masa sih gak boleh seks di luar nikah, masa Tuhan bilang demikian? Apa coba? Yang penting kan gak ada orang lain yang dirugikan, kan kita sama-sama mau. Hal yang lain, masa sih nggak boleh, kita meragukan firman Tuhan. Ketika iblis itu memberikan kita pikiran yang ke arah yang salah. Itu membuat kita meragukan Tuhan. Saudara, iblis itu memberikan pikiran-pikiran dalam kehidupan kita. Sekali lagi, tetap jawabannya adalah yang pertama. Kita harus hidup di dalam firman Tuhan sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bahkan pikiran kita sendiri pun yang salah, kita bisa tahu bahwa itu salah. Sekali lagi saya bilang bahwa pikiran kita itu kadang membodohi kita, menipu kita sendiri. Firman Tuhanlah yang bisa menjadi filter, membuat kita tahu apa yang benar dan apa yang salah, apalagi dari iblis. Iblis memberikan kita pikiran-pikiran membuat kita meragukan Tuhan. Mendorong kita memberikan sugesti. Udah gak apa-apa lah, gak apa-apa kan marah, udah kamu balas dendam aja. Tapi yang balas dendam siapa? Apakah iblis? Enggak, kita tuh cuma dikomporin doang. Dikomporin nih, cuma dikipas-kipasin doang. Iblis tuh cuma bisa begitu, gak bisa memakai tubuh tangan kita. Pada akhirnya kalau kita itu takluk atau menyerah terhadap pikiran yang jahat, maka tubuh kita akan menjadi alat untuk sesuatu yang jahat. Saudara, kita harus bisa membebaskan pikiran kita dari sesuatu yang merusak. Itu semua dari iblis dan kita bisa menaklukkannya. Iblis gak punya kuasa apapun kok. Kalau itu cuma berupa sugesti, saudara bisa langsung change atau ubah channel Anda. Ya, bagaimana kita membebaskan pikiran kita bukan dengan cara resistensi. Misalnya Anda tahu lihat video gak bener gitu ya. Aku gak mau. Saudara, ya Anda kan tetap lihat walaupun Anda resistensi. Kalau Anda tahu itu salah, gampangnya apa? Pindah channel. Siapa yang pernah berusaha diet tapi tambah makan terus? Ya, saya salah satunya ya. Saya dibebaskan dengan kebenaran ini. Ya, gak mau makan, malah makan gitu kan. Karena apa yang kita resisten itu kita fokusin kan. Gak mau makan. Tahu gak pikiran kita yang ditangkap apa? Makan. Gak maunya itu hilang. Jadi karena kita fokusnya gak mau makan, gak boleh makan, akhirnya makan. Kalau kita tahu kita itu gak mau makan atau seharusnya tidak makan, ya jauhi, ganti pikiran Anda mikirin yang lain. Jangan mikiri makanan tapi mikirnya gak mau makan, mikir yang lain. Saudara, ganti channel, as simple as that sebenarnya. Ya, musuh yang ketiga adalah dunia, seperti yang bilang tadi. Dunia itu lewat iklan, lewat film, lewat apapun yang kita lihat. Membuat kita punya pikiran atau mereka menawarkan nilai-nilai yang buat kita mempercayai dan masuk dalam pikiran kita.
Udah pikirin dirimu sendiri aja, gak usah mikirin orang. Yang penting itu self love. Gak ada yang salah dengan self love, asal kita gak menjadi ujungnya egois. Kita menerima diri sendiri, Tuhan mau kita menerima diri kita sendiri. Saudara, tapi kalau kita hanya berhenti di sana sebagai hilir, itu sudah salah. Dan itu yang dunia bisa tawarkan, ayo kamu nggak akan jadi apa-apa kalau kamu nggak punya ini. Kamu tuh orang yang gagal kalau kamu tidak lakukan ini dan sebagainya. Saudara, semua pikiran itu cuma satu filternya, firman Tuhan. Sesimpel itu. Tapi kadang-kadang kita itu yang bikin rumit. Nggak ada kok resep yang nggak ada resep yang rumit di dalam Tuhan. Resepnya simple. Tapi kadang-kadang karena simple kita itu berpikir meremehkannya. Tapi sebenarnya itulah kekuatan kita. Saudara harus cinta sama firman Tuhan. Kita bisa melawan dan menang terhadap peperangan di dalam pikiran kita. 2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menantang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, perhatikan kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada di ayat ini. Semuanya ini ngomong tentang perang. Ya, berjuang, senjata, gitu ya. Kemudian senjata yang diperlengkapi, meruntuhkan benteng-benteng. Kemudian merubuhkan, menawan, menaklukkan. Semua kalimat itu, semua kata-kata itu tuh adalah kata-kata perang. Oleh sebab itu kita harus sadar bahwa di dalam alam pikiran kita itu adalah medan pertempuran. Tapi kita bisa dikatakan di sini kita bisa merubuhkan setiap kubu, kita bisa menawan segala pikiran dan menaklukkannya. Saudara, bukan melawan tapi menawan. Makanya saya bilang tadi kuncinya bukan di resistensi, nggak boleh, tapi menawan dan menaklukkannya. Menawan segala pikiran artinya kita kendalikan, kita taklukkan, kita tangkap. Itu adalah istilah perang. Pikiran kita harus kita tawan, kita tidak membiarkan mereka pergi kemana-mana semaunya. Kita tawan, kita ikat dan kita taklukkan kepada Kristus. Menaklukkan berarti menjadikan dia taat. Pikiran kita harus taat kepada kita dan kita harus taat kepada Kristus. Saudara, kita harus jadikan pikiran kita taat, dengan kata lain kita membawanya kepada penyerahan. Dia enggak semau-maunya berkembang di dalam pikiran kita. Kamu harus taat sama aku karena aku ini taat sama Kristus. Kita harus menaklukkan pikiran kita sedemikian rupa. Supaya apa? Sekali lagi saya bilang tadi, pikiran kita mengontrol hidup kita. Kalau kita enggak bisa kontrol pikiran kita, maka hidup kita pun akan jadi hidup yang tidak terkontrol. Kita akan melakukan hal-hal yang kita sebenarnya nggak mau, tapi kita nggak bisa kontrol. Akhirnya kita lah yang dikontrol oleh pikiran kita. Kita yang dikuasai oleh pikiran kita. Saudara, bagaimana kita bisa menang? Yang pertama tadi memberi makan pikiran kita dengan kebenaran. Kasih amunisi sebanyak mungkin. Jadilah kuat di dalam firman. Ya, yang kedua, bebaskan pikiran Anda dari pikiran-pikiran yang jahat. Kalau ada pikiran yang jahat, langsung ganti dengan pikiran yang lain. Ganti dengan pikiran yang lain. Filipi juga dikatakan, pikirkan yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebaikan. Pikirkanlah semuanya itu. Berarti kita itu punya kuasa. Kita bisa memerintahkan pikiran kita, pikirkan yang baik, pikirkan yang suci, pikirkan yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Kita perintahkan pikiran kita untuk kita berpikir hal-hal yang baik. Kalau ada pikiran yang jahat, kita ganti dengan pikiran yang baik. Amin. Yang ketiga, kita harus memfokuskan pikiran kita kepada hal yang benar. Apa hal yang benar? Saya berikan 3 poin di sini. Yang pertama, pikirkan tentang Yesus. Pikirkan tentang Yesus.
Ya, kembangkan kebiasaan berpikir tentang Yesus. 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan dari keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ingatlah tentang Yesus. Ibrani 12 ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia. Ingat, pikirkan tentang Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Tuhan aja bisa gitu ya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Terjemahan lain dikatakan pikirkanlah tentang Dia. Terjemahan yang lain lagi ditulis renungkanlah selalu teladan Yesus. Apa yang memberikan kita kekuatan untuk terus maju ketika kita ingin menyerah adalah kita berpikir, kalau Yesus ada di posisiku, apa ya Yesus lakukan? Saudara, pikirkan tentang Yesus, pertahankan pikiran Anda kepada Yesus. Yang kedua, selain kita berpikir tentang Tuhan, pikirkan tentang orang lain. Ini yang seringkali bertentangan. Ya, dunia berkata pikirin dirimu sendiri aja lah. Kalau kamu nomor satu, orang lain mah nanti nomor-nomor sekian gitu. Tapi Tuhan berkata, Filipi 2 ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jangan hanya memikirkan urusan Anda sendiri, tapi perhatikan orang lain juga. Yang pertama Anda pikirkan tentang Yesus, yang kedua pikirkan tentang orang lain, apa yang dibutuhkan orang lain dalam situasi ini. Dengan sengaja memikirkan Yesus dan sengaja memikirkan orang lain itu akan mengubah cara kita berpikir. Ya, yang ketiga, ini akan mengubah hidup Anda. Pikirkan tentang kekekalan. Saudara, kalau Anda hidup dan memikirkan tentang kekekalan, cara berpikir Anda pasti berubah. Kolose 3 ayat yang kedua, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau Anda berpikir bahwa aku ini hidup itu kekal, saudara gak akan pusing sama masalah kecil-kecil yang ada, apa yang orang lain pikirkan tentang Anda dan sebagainya. Anda akan melihat masalah Anda menjadi masalah yang bisa ditangani dengan baik. Ketika Anda berpikir tentang kekekalan, apa yang Anda khawatirkan hari ini, Anda akan tahu bahwa itu semua akan teratasi. 5 tahun lagi, 50 tahun lagi Anda akan lupa apa yang Anda alami hari ini. Saudara, pikirkan tentang kekekalan. Apakah aku ini nanti akan selama hidup di dunia? Tentu tidak. Kita akan selamanya hidup di surga bersama dengan Tuhan bagi orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kalau saudara hidup di dalam berpikir tentang kekekalan, Anda akan mau kok menyelesaikan masalah dengan suami Anda, dengan istri Anda. Karena Anda berpikir tentang kekekalan, suatu hari di surga nanti Anda dengan suami Anda, dengan istri Anda gak akan hidup lagi sebagai suami istri. Ya, kabar ini bisa jadi kabar baik atau kabar buruk, tergantung yang dengar ya kan. Kabar baik bagi yang sedang berantem, ya udahlah puji Tuhan nanti gak ketemu, gak jadi suami istri lagi gitu ya. Tapi kabar buruk bagi orang yang saling mencintai gitu kan. Waduh, kita gak akan selamanya jadi suami istri. Saudara, pikirkan tentang kekekalan. It's just a joke ya tadi ya. Tapi yang benar adalah firman Tuhan juga katakan kita nanti di surga gak akan hidup lagi seperti sekarang. Anak, orang tua, suami, istri, kita akan hidup masing-masing seperti seorang pribadi di hadapan Tuhan. Dan suatu hari di surga nanti, masa kita masih mau bawa-bawa masalah di dunia ini. Dulu kamu begini begitu. Saudara, kita selesaikan di ini dan itu akan menjadi perkara yang sepele yang kita mau selesaikan ketika kita berpikir tentang kekekalan. Bagaimana kita menjalani hidup, firman Tuhan berkata jangan kamu mengumpulkan harta di bumi tapi kumpulkan harta di surga. Tuhan itu berkata bahwa kalau bahkan dalam hal keuangan pun jangan cuma mikirin yang di bumi. Pikirkan hal-hal yang sifatnya kekekalan. Itu akan mengubah bagaimana kita hidup, bagaimana kita berpikir, dan itu akan mengubah bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saya berdoa supaya firman Allah ini memberikan jawaban bagi Anda. Mulai hari ini, saudara, mulai hari ini Anda sudah dengar firman Tuhan. Kita ini semua punya pikiran dan selama kita hidup, kita gak bisa bilang bahwa nanti pikirannya pasti akan
berhenti sendiri, nggak akan jadi medan peperangan. Selama kita hidup, pikiran kita akan tetap menjadi medan peperangan. Oleh sebab itu kita harus jadi orang-orang yang tahu bagaimana menang. Supaya apa? Supaya hidup kita itu ada sejalan dengan kehendak Allah. Supaya hidup kita itu tidak diatur sama pikiran kita yang kemana-mana. Tapi pikiran kita yang kita atur sesuai dengan firman Tuhan. Karena saya percaya Anda dan saya adalah orang-orang yang mau taat kepada Tuhan. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time. Firman Tuhan, karena saya percaya Anda dan saya adalah orang-orang yang mau taat kepada Tuhan. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.